Salam dan selamat pagi untuk kita sekalian. Salam. Memperhatikan jemaat untuk mendengarkan waktu mimbar hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan beribadah kepada jemaat sekalian. Selain ibadah hari ini adalah sebagai berikut: Pusat Bapak Pembimbing Sebelum PDK Cabang Libuai, Ibu Vikaris Sekali dan pengantar wilayah Pos Pilihan Mila Bapak PGI Yason Beto Pos Pirumbu Bapak PGI Adrianus Agil AMPD dan Pos Pilihan Ibu Pendeta Jipon Lucius SDA. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Pelayan ibadah Minggu depan tanggal 9 Agustus 2026. Pusat Bapak PGI Adrianus Agil AMPD. Cabang Libuai Ibu Pendeta Jipon Lucius SDA. Pos Pilihan Mila Bapak PGI Nehemia Sabuna SPDK. Pos Pirumbu Bapak PGI Yason Beto dan Ibu Vikaris Sekali SDA. Pembacaan kitab suci rumah tangga dalam minggu ini diatur sebagai berikut. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 di keluarga Ibu Mernayanti Konang, Pelayan Diaken Mata. Ibadah kompil hari Jumat tanggal 2 Agustus 2026 di gereja pada jam 4 sore yang dipimpin oleh Ibu Vikaris Sekali SDA. Penerimaan persembahan ibadah minggu lalu tanggal 26 Juli 2026 gereja 90.000, pembangunan 5.000, dana pensiun 10.000, diakonia 5.000, PI 7.000, KAR 6.000, ibadah pemuda 30.000, sumbangan pembangunan di 19.000, penerimaan PKS di keluarga Mama Janda Ukulen di kolekte 81.000 rupiah, jumlah penerimaan 253.000 rupiah. Saldo minggu lalu 769.000. Saldo keuangan hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 1.022.000 rupiah. Berkelanjutan, rapat majelis lengkap akan dilaksanakan sore hari pada pukul 3 sore dan dirangkai dengan sensurumum untuk kita akan masuk dalam PMK bulan 3. Diharapkan kepada majelis dan para komisi untuk hadir tepat pada pukul 3 sore. Demikian wartawan mimbar hari ini dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyambut ibadah dengan melakukan kirim jemaat nomor 454 bait yang pertama. Kirim jemaat nomor 454 bait yang pertama, kita menyanyi dalam keadaan berdiri. Sedangnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, kunaikan doa padanya dan kata-kata selanjutnya. Mari kita memuji Tuhan. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, kunaikan doa padanya sehingga
yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya atas kita sekalian. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, nas pembimbing yang akan membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah pada saat ini terambil dari Lukas 10 ayat yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-34. Lukas 10 ayat yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-34. Lukas 10 ayat yang ke-33 sampai pada ayat yang ke-34. Jika kekasih Tuhan sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Demikian nas pembimbing. Kita akan merespon nas pembimbing ini dari Kidung Jemaat 367 bait yang ke-6. Kidung Jemaat 367 bait yang ke-6. Kita sadar bahwa kita adalah manusia terbatas dan tidak luput dari melakukan kesalahan. Oleh karena itu, marilah kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama Mazmur 51 ayat yang ke-3 sampai pada ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat yang ke-3 sampai pada ayat yang ke-15. Kita akan membaca doa pengakuan dosa ini dengan hati yang langkah kepada Tuhan, dan juga kita membaca doa pengakuan dosa ini bagian yang keluar. Saya akan membacakan bagian yang masuk ke dalam. Kasih Tuhan membacakan Mazmur 51 ayat yang ke-3 sampai pada ayat ke-15. Kita di bawah berikut pengakuan dosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan jadikanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau kerjakan. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersihlah hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanatkan. Dalam dosa aku diganti. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau mengetahui kebenaran. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi takdir. Basuhlah aku, maka aku menjadi dari putih dari sana. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah melalui renungan dan dosa-dosa. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan berbalilah hatiku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu. Dan angkatlah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa kembali kepadamu.
Dinyanyikan dari Kidung Jemaat 36 bait 1 dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan bait yang kedua. Bapak Ibu saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita telah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan bahwa betapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan sumber pengampun dan pemulih yang memulihkan kehidupan kita. Oleh karena itu ada berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Efesus 2 ayat yang keempat sampai pada ayat yang kelima. Jika kita semua sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita akan merespon berita anugerah ini dari Kidung Jemaat 389 bait 1 dan bait yang. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan telah mengampuni dosa kita, tapi tidak hanya itu saja. Tuhan terus membimbing, memelihara kehidupan kita dan mengasihi kita sampai kita ada pada saat ini. Oleh karena itu ada petunjuk hidup baru dalam kita menjalani kehidupan yang baru ini, yang terambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-21. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-21. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-21. Dengan kesiapan hati kita dengan penuh kasih, undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-21 kita akan membacakan petunjuk hidup baru ini secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan pada ayat yang bernomor ganjil, kasih Tuhan membacakan pada ayat yang bernomor genap, dan seterusnya. Di bawah perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Seorang murid-murid telah pergi ke kota minum bersama. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang panggilan Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau akan mengatakan kepadanya, dan dia telah berkata kepadamu. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada Bapa Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari tanahnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternak? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang aku berikan kepadanya akan menjadi air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Dan Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan
dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tidak kami menyebar yang sesungguhnya ini, tetapi kami katakan bahwa Yesus adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Demikian petunjuk hidup baru. Kita akan merespon dari Kidung Jemaat 424 bait yang